Oke, halo semuanya. Kita kembali bertemu di materi pelajaran mobile programming dengan menggunakan Flutter. Kalau di video sebelumnya kita sudah membuat penghubung antara fungsi registrasi yang sudah dibuat sebelumnya dengan Firebase, dan usernya sudah bisa terregistrasi di nah ini di Firebase kita, di database kita. Maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal membuat fitur login ya teman-teman. Kita tinggal membuat fitur loginnya dengan menggunakan dua email ini aja, yang dummy yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita masuk ke login dart ya. File login dart, kita akan melakukan fungsi untuk login ya teman-teman. Fungsi bagaimana menggunakan login menggunakan email dan password yang sudah ada sebelumnya. Oke. Nanti kita akan lakukan di sini hampir sama seperti register ya. Kita hanya saja menggunakan do login nanti di sininya ya. Di loginnya oke, di atas ini bukan do register ya, tapi menggunakan do login. Nah, hampir sama seperti register, maka kita akan melakukan beberapa perubahan dengan menambahkan controller dan form key ya. Ini saya copy aja biar gampang. Nah, teman-teman tinggal lihat perubahannya di mana. Kalau di sini register, saya ubah menjadi login gitu ya. Login form key, emailnya, teksnya oke, sudah. Di sini saya lihat dulu perubahannya ada di mana. Text form field oke, controllernya di formnya oke. Login form key, di sini controllernya pas ya. Untuk fitur validasi dan melihat password ya nanti kita akan buat. Kita bikin fitur loginnya dulu. Oke, biar nggak salah kayak tadi di klik loginnya nanti. Nah, di on-press-nya ini kita tambahkan dulu do loginnya ya. Nah, kayak gini. Oke, terus langkah selanjutnya kita bikin autentikasinya nih. Kalau ini kan register using email password, kita tambahkan di bawahnya di mana? Sini static, terusnya feature user. Oke, ini samain aja. Hanya saja di sininya bukan register tapi login ya. Login. Oke. Kita tetap akan menggunakan Firebase autentikasi ya, teman-teman di sininya. Untuk fitur login atau sign in. Nah, Firebase user null ini masih kita pakai dan kita copy aja. Kita copy saja seperti ini. Terus kita masih menggunakan try kayak gini, tapi nanti fungsinya berbeda ya teman-teman. Ini kita copy aja. Nah, ini sampai return usernya ya.
kita paste kayak gini. Hanya saja di sininya bukan create user ya teman-teman, bukan pakai create user tapi pakai sign in. Mana ya, ini sign in with email and password. Nah ini ya teman-teman. Nah kalau kalian lihat di sini kan ada sign in anonymous, sign in with credential. Nanti ini gunanya buat apa nanti? Ada sekali banyak ya kalau kalian lihat tadi di Firebase providernya, email link, terus ada pakai phone number, ini kalau pakai OTP ya. Nah kita pakai yang sign in with email and password. Nah, cukup kayak gini nih, sudah tidak ada error. Kalau usernya sudah terdeteksi maka dia akan return ke usernya. Di sininya agak berbeda ya teman-teman, di sininya agak berbeda ikutnya. Sebentar saya copy dari yang punya saya ya teman-teman, ikutnya agak berbeda. Nah ini user not found, artinya nah nanti ini buat di error text-nya ya teman-teman, buat di error text-nya nih yang merah-merah gini nih, nanti kalau ada buat fitur validasi ya, tapi nanti itu terakhir saya bikinnya ke kalian. Yang penting saya mau buat ininya dulu, yang utamanya dulu. Invalid email, oke. Invalid email ini udah. Terus mana lagi, wrong password, oke. Wrong password, nah ini penting, wrong password. Nah nanti buat pesannya silakan teman-teman bisa diganti. Nah buat yang di log ini kan nanti yang akan muncul di wrong password provided gitu, misalnya passwordnya salah gitu, bisa diganti di sininya, tapi itu nanti ya. Invalid credential, oke, ini tinggal di copy aja. Kita dulu ya, kita akan menambahkan beberapa buat user lognya nanti. Yang kode-kode kayak gini juga kalian bisa cari di Firebase-nya, itu sudah lengkap. Kemarin teman kalian ada yang nanya, Pak ini dapat dari mana? Dapat, ada kok di dokumen Firebase-nya, itu sudah lengkap. Nah terus ini juga ada fitur pengaman ya, too many request, misalnya 5 kali password salah gitu, maka dia terdisband selama beberapa menit kalau nggak salah, baru bisa login lagi. Oke, sampai sini dulu fitur login. Oke, untuk do loginnya hampir sama sih sebenarnya dengan registrasi. Jadi kita copy aja, mana do register, oke. Kita copy aja, mana tadi ya, scroll do login, oke. Di sini kita paste, boleh register phone key ganti jadi login phone key. Usernya, nah ini belum ditambahkan ya, artinya nah ini Firebase authentication nya. Oke, kita paste, terus juga ini Fireout nya jangan lupa ditambahkan paketnya. Nah kayak gini, my homepage nya juga jangan lupa ditambahkan. Nah kayak gini, oke sudah. Enggak, ininya jangan lupa diganti fungsinya nih,
tadi jadi apa ya, login gitu kalau nggak salah. Nah, login using email. Oke, ini kita save. Sekarang kita coba reload. Kita coba pastikan sudah bisa login nggak ya, pakai mana tadi. Nah, email yang ada dua ini, saya mau pakai yang pakai test mail aja dulu. Ini saya pakai passwordnya yang salah dulu ya, dia bisa nggak? Oh, enggak ya, coba saya bikin yang benarnya. Nah, dia sudah masuk ya teman-teman, artinya sudah bisa login. Oke, buat video kali ini cukup singkat ya, karena kita copy paste aja, karena yang buat register sama loginnya hampir mirip-mirip. Step kedepannya nanti kita akan merubah di sininya nih, supaya nanti di sini ada nama usernya, terus ketika ada button buat logoutnya ya, button buat logoutnya itu akan kita bikin, terus juga sama validasi di register dan registrasi di loginnya juga. Nah, gimana sih ketika user salah password nanti akan muncul error text-nya. Oke, sampai sini aja teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya.